Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PJJ dan peserta didik kelas 11 IPS. Apa kabar semuanya? Selamat datang di mata pelajaran sosiologi pada semester genap. Hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan pertama dengan topik pengaruh stratifikasi dan diferensiasi sosial. Baik semuanya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan belajar dari rumah atau BDR, kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respons untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat serta memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat mengenai pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial. Silakan kalian bisa mencatat tujuan pembelajaran ini di buku catatan kalian masing-masing. Selanjutnya, pada topik pengaruh stratifikasi dan diferensiasi sosial, kita akan membahas beberapa subtopik, yaitu pertama, primordialisme, yang kedua, etnosentrisme, yang ketiga, politik aliran atau sektarian, dan yang keempat adalah konsolidasi. Oke semuanya, kita mulai mengenai materi pengaruh stratifikasi dan diferensiasi sosial ini. Apakah kalian masih ingat mengenai apa itu diferensiasi dan stratifikasi sosial? Tentu kalian masih ingat ya tentang diferensiasi dan stratifikasi. Diferensiasi yaitu pembagian individu ke dalam kelompok-kelompok secara horizontal yang sederajat memiliki kedudukan yang sama. Diferensiasi ini artinya kelompok-kelompok tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Contohnya, di Indonesia kita mengenal agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Pembagian kelompok-kelompok agama ini bersifat horizontal, artinya tidak ada agama yang lebih tinggi dan tidak ada agama yang lebih rendah. Itulah yang dinamakan dengan diferensiasi. Kedua, stratifikasi. Stratifikasi yaitu pembagian individu ke dalam kelompok-kelompok secara vertikal, sehingga ada kedudukan yang lebih tinggi dan ada kedudukan yang lebih rendah. Contohnya, pembagian individu di sekolah, di mana kepala sekolah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru dan siswa. Itulah mengenai stratifikasi dan diferensiasi. Nah, diferensiasi dan stratifikasi sosial ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Pengaruhnya yaitu pertama, dapat mendorong terjadinya integrasi sosial. Pengaruh integrasi sosial ini bersifat positif. Contohnya, toleransi antar umat beragama. Untuk bahasan integrasi sosial, kita akan bahas di bab berikutnya. Selanjutnya, pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial. Yang kedua,
yaitu dapat mendorong terjadinya disintegrasi sosial. Pengaruh ini bersifat negatif. Contohnya, perpecahan antar warga atau konflik antar warga. Selain itu, dalam konteks budaya, pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial menimbulkan primordialisme, etnosentrisme, politik aliran, dan konsolidasi. Kita masuk pada subtopik pertama. Primordialisme. Apa itu primordialisme? Primordialisme berasal dari bahasa Latin. Primus artinya pertama dan ordiri artinya tenunan atau ikatan. Dapat disimpulkan, primordialisme ini dalam bahasa Latin berarti ikatan pertama. Dalam konteks sosiologi, primordialisme merupakan pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Contohnya, sikap berpegang teguh pada keyakinan-keyakinan agama yang telah kita miliki. Seperti bagi umat Islam, memakan makanan haram itu dilarang. Itu contoh dari primordialisme. Primordialisme ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu. Sesuatu yang dianggap istimewa ini bisa berupa fisik, ras, atau agama. Adanya suatu sikap untuk mempertahankan suatu kelompok. Karena primordialisme ini merupakan sikap berpegang teguh, maka rasa untuk mempertahankan suatu kelompok akan tinggi. Kemudian, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan atau sistem kepercayaan. Inilah faktor-faktor yang terjadi atau yang menimbulkan primordialisme. Primordialisme ini juga mengakibatkan timbulnya beberapa dampak. Pertama, untuk memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang bersangkutan, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar. Dalam hal ini, ikatan golongan disebut sebagai solidaritas kelompok. Yang kedua, primordialisme dapat membangkitkan prasangka. Prasangka di sini maksudnya dugaan bahwa suatu kelompok mempunyai ciri yang tidak menyenangkan. Dan primordialisme ini dapat membangkitkan permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial lainnya. Seperti apa contoh primordialisme? Kita bisa ambil contoh primordialisme suku. Contohnya adalah suku Batak. Karakteristik suku Batak dikenal memiliki watak keras. Cara mereka berbicara dan berdebat merupakan hasil dari tradisi yang mereka wariskan secara turun-temurun. Jadi, jangan heran kalau kalian bertemu dengan beberapa masyarakat Batak yang memiliki watak keras atau cara mereka berbicara dan berdebat itu merupakan bentuk dari primordialisme, sikap berpegang teguh. Yang kedua, suku Papua. Suku Papua sampai saat ini dikenal dengan suku yang masih memegang teguh adat istiadat atau hukum adat. Tak heran jika terjadi permasalahan atau konflik
yang tidak bisa diselesaikan yang terjadi di antara kelompok-kelompok suku yang berada di Papua, maka perang adat adalah jalan terakhir. Itulah contoh dari primordialisme suku. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang primordialisme? Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya, etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme merupakan paham atau sikap menilai dan membandingkan kebudayaan lain dengan penilaian sendiri, dengan ukuran-ukuran atau standar tersendiri. Contohnya, ada masyarakat yang menganggap pakaiannya lebih modern dibandingkan dengan budaya lain, dengan tentunya ukuran-ukuran atau standar yang mereka pakai. Nah, inilah yang dinamakan etnosentrisme. Etnosentrisme ini juga kelanjutan dari sikap primordialisme yang berlebihan. Karena itu, etnosentrisme cenderung bersifat subjektif atau infleksibel. Subjektif artinya berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan pemikiran yang rasional. Sama halnya dengan primordialisme, etnosentrisme memiliki dampak. Dampak yang pertama yaitu menghambat proses hubungan antar kebudayaan atau bangsa. Dan yang kedua, etnosentrisme dapat menjaga keutuhan dan kestabilan budaya serta memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan atau bangsa. Contoh etnosentrisme itu seperti apa? Nah, apakah kalian tahu mengenai politik apartheid yang pernah terjadi di Afrika Selatan? Jika belum, silakan kalian bisa searching di internet atau di berbagai buku sumber lainnya. Politik apartheid yaitu kebijakan politik yang pernah diterapkan di Afrika Selatan pada tahun 1948, di mana terjadi pemisahan hak dan kewajiban antara ras kulit putih dan kulit hitam yang disahkan melalui undang-undang. Di sini, ras kulit putih memiliki peranan yang penting dan menduduki posisi teratas dibanding ras kulit hitam pada masa politik apartheid ini. Itulah mengenai etnosentrisme. Selanjutnya, politik aliran atau sektarian. Apa itu politik aliran? Politik aliran merupakan keadaan di mana sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas, baik formal maupun informal. Tahukah kamu bahwa konsep politik aliran ini pertama kali dikemukakan oleh Clifford Geertz dalam kajian antropologinya di Mojokerto, Pare, Jawa Timur. Menurut dia, bahwa partai-partai politik di Indonesia saat itu ibarat aliran sungai yang diikuti oleh sejumlah organisasi massa yang bernaung di bawahnya. Partai politik tersebut mewakili sebuah ideologi. Geertz mengambil contoh Partai NU yang diikuti oleh ormas-ormas seperti Gerakan Pemuda Ansor, PMII, dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU. Itulah contoh politik aliran yang dikemukakan oleh Clifford Geertz. Contoh politik aliran di masa kini seperti apa? Nah, kalian bisa lihat seperti ini.
Ini adalah Partai PDI Perjuangan. Partai PDI Perjuangan merupakan salah satu partai besar di Indonesia. Partai ini didukung oleh sayap-sayap partai atau ormas, yaitu Taruna Merah Putih, Relawan Perjuangan Demokrasi, Baitul Muslimin Indonesia, dan yang lainnya. Ormas-ormas ini, sayap-sayap ini mendukung atau menjadi sayap partai dari Partai PDI Perjuangan. Selain Partai PDI Perjuangan, terdapat Partai PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Sama halnya dengan PDIP, partai ini juga dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa, seperti Organisasi Pemuda Gema Keadilan, kemudian Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik, kemudian beberapa ormas Islam lainnya. Inilah contoh politik aliran. Terakhir, konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Konsolidasi berasal dari kata consolidation yang berarti penguatan atau pengukuhan. Dalam konteks sosiologi, konsolidasi merupakan bentuk penguatan keanggotaan masyarakat dalam kelompok sosial yang terdiri dari berbagai elemen seperti agama, suku, status sosial, gender, dan lainnya. Konsolidasi memiliki dua sisi. Pertama, sisi dalam. Konsolidasi akan memperkuat solidaritas ke dalam suatu organisasi atau himpunan. Karena konsolidasi ini penguatan, maka rasa solidaritas kelompok akan bertambah. Yang kedua, sisi luar. Sisi luar, konsolidasi ini akan menimbulkan sikap antipati dan kecurigaan terhadap organisasi lain. Sikap antipati ini merupakan perasaan tidak suka terhadap kelompok lain. Inilah dua sisi dari konsolidasi. Seperti apakah contoh konsolidasi di masyarakat? Kalian bisa lihat gambar berikut. Di sini, dalam suatu masyarakat terdiri dari 3 kelompok. Kelompok 1, masyarakat Tengger. Kelompok 2, masyarakat Batak. Kelompok 3, masyarakat Bugis. Ketiga kelompok ini memiliki pekerjaan dan agama yang berbeda-beda. Nah, disinilah akan terjadi penguatan kelompok atau yang dinamakan dengan konsolidasi. Ya, demikian pembahasan materi hari ini. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial dalam konteks budaya menimbulkan primordialisme, etnosentrisme, politik aliran, dan konsolidasi. Pengaruh ini bisa bersifat positif dan negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Terima kasih telah mendengarkan dan mencatat setiap materi pada video ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.